fadhkurullaha. Fa harfu atfin, ya, rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menggabungkan dua peristiwa berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama salat, peristiwa kedua zikir. Antara salat dengan zikir itu cepat seketika. Sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang nggak mau berdoa minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun nggak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Maaf ya, bukankah Anda ketika berdoa merasa dekat dengan Allah? Bukankah ketika baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Maka membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Surah ke-4 ayat 103. Oke? Paling kanan di pertengahan di mushaf, fa idza qadaytumus salata. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, selesai. Maka amal apa yang dikerjakan? Fadhkurullaha. Maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini disebutkan amalan pasca sholat itu zikir namanya. Ya. Apa amalannya? Zikir. Langsung. Bahkan perintahnya menggunakan fa. Fadhkurullaha. Fa harfu atfin, ya, rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menggabungkan dua peristiwa berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama salat, peristiwa kedua zikir. Antara salat dengan zikir itu cepat seketika. Begitu selesai salat, kapan tanda selesai salat itu dimulai? Salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, maka seketika amalan berikutnya zikir. Jelas dulu sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaannya, zikir itu apa? Oke. Bentuknya seperti apa? Nah, kita tanyakan sekarang, kita diperintahkan oleh Allah berzikir. Sekarang kita balikan, ya Allah, bagaimana caranya saya berzikir? Zikir adalah setiap aktivitas, pekerjaan yang mampu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap pekerjaan yang membuat kita ingat dengan Allah, itu disebut dengan zikir namanya. Jenisnya banyak. Misal, ada yang bentuknya kalimat thayyibah, kata-kata baik, ya, pujian, tasbih, tahmid, takbir, ya, itu dituliskan kalimat thayyibah, ya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Detailnya Quran surah ke-17 ayat 110 misal. Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, zikirlah, sebut nama saya, kata Allah. Sebut. Azkurkum, orang yang sering menyebut saya, sering berzikir kepada saya, azkurkum, aku pun akan menyebut-nyebut dia. Ya, awas, beda antara kita menyebut Allah dengan Allah menyebut kita, itu lain. Maknanya lain. Kalau kita menyebut Allah, maka kita memanggil Allah dengan kalimat thayyibah. Jenisnya bisa apa? Bisa langsung dengan kalimat Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Al-Asma'ul Husna. Atau disandingkan dengan sifat Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Yang dipanggil Allah disandingkan dengan nama-nama baik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud Quran surah 17 ayat 110. Ya, paling kanan di pertengahan di mushaf. Qulidullah, sebut nama Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
Apapun yang Anda sebutkan, Allah punya tawaran nama-nama terbaik yang kalau Anda bacakan seketika pahala diturunkan. Di perbuatan yang melahirkan pahala disebut hasanah. Di setiap kita mengerjakan kebaikan ada pahalanya, namanya hasanah. Kalau menjadi nama bentuknya jama menjadi husna namanya. Disebutkan baru nyebut nama ada pahala. Tuh bayangkan. Kalau pekerjaan, ya, sholat pekerjaan, baca Quran pekerjaan, dikerjakan ada pahala. Yang ini spesial, disebut ada pahala. Husna, al-asma'ul husna. Bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Ya. Di antaranya istighfar dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang menjelang subuh, pernah saya terangkan ini, rajin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan disebut begini, orang yang rajin istighfar dan dilatih pasca sholat nanti saya tunjukkan urutan-urutannya. Dilatih pasca sholat, orang yang rajin istighfar akan dikumpulkan oleh Allah dengan 5 golongan utama di surga. Ya, jadi dia dengan 4 golongan lain. Itu nanti ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-16-nya. Paling kiri di sebelah atas. Ya, sampai 17. 16 sampai 17. 16-nya pengakuannya, 17-nya menunjuk kepada orangnya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang rajin istighfar akan dikumpulkan Allah di surga dengan 4 golongan utama. Orang sabar, orang jujur, orang rajin infak, dan orang yang khusyuk dalam salatnya. 1, kalimat thayyibah. 2, zikir bisa berarti doa. Saya ulang, zikir bisa berarti apa? Doa. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-7 ayat 205. Berzikir di situ diartikan doa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang nggak mau berdoa minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang yang sombong gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Awas, hati-hati. Karena itu seringkali kita mengalami situasi yang situasi itu memaksa kita berdoa supaya menyebut Allah dan mengakui kita bukan Tuhan. Anda bukankah saat akan mengawali pekerjaan Anda berdoa? Bukankah saat akan belajar anak berdoa? Bahkan dalam situasi yang tidak kita inginkan pun kadang datang. Maaf, ujian dalam pekerjaan, tiba-tiba kita ikut tender, kemudian orang lain yang ambil. Ya, ada sakit. Sekarang bahkan ada virus yang COVID-19, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan diringankan, ya, dibantu pemerintah kita untuk bisa menangani dengan baik. Kemudian juga kita doakan terutama saudara-saudari kita di Korea, di Jepang, di Wuhan dan sebagainya. Saya dapat kiriman berita dari beberapa hari ini dari Korea, khususnya dari Jepang. Teman-teman, untuk Jumatan saja, jangankan seperti kita sekarang kumpul, sholat 5 waktu aja udah nggak bisa pakai di masjid sekarang, karena khawatir gitu. Jadi kita bantu dengan doa. Tapi yang paling menarik begini, dengan ini di antara hikmah sekian banyak itu salah satunya kita tuh diarahkan untuk menyebut Allah. Bahkan ayo dipaksa sampai ke situasi yang sangat rumit gitu. Cari ini belum ketemu, ini belum ketemu. Jadi rumus di Al-Quran tuh gini, kalau semua di kalangan makhluk tidak ketemu solusinya, artinya kita cepat diminta untuk bersandar pada Sang Khalik. Naik dulu ke atas, mohon dulu. Nah, kalau dengan situasi itu pun belum mampu menyebut nama Allah, Anda dikasih sakit, sampai sakit parah, belum menyebut Allah juga, perlu diberi apa lagi? Nah, jadi ini gambaran yang kedua, bisa jadi doa. Ya, doa itu disebut dengan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut nama Rabbmu, minta sama Allah. Ya, sebut dalam jiwamu dengan khusyuk. Doa disebut dengan zikir. 3, saya cepat.
Zikir bisa berarti baca Al-Quran. Di saat Anda membaca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah. Ya. Masih ingat tadi di awal? Zikir, amalan yang membuat kita ingat kepada Allah, sehingga kita merasa lebih dekat. Karena itu, mohon maaf ya, bukankah Anda ketika berdoa merasa dekat dengan Allah? Bukankah ketika baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Maka membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir, yang kalau Anda bacakan, Anda menjadi ingat dengan Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami janjikan kami yang menjaganya, tak akan berubah sampai kalian pulang kepada Allah. Itu nyata. Maaf ya, kalau Anda ingin membuktikan kebenaran Al-Quran, silahkan bandingkan dengan buku-buku bacaan sekitarannya atau kitab-kitab yang lainnya. Maka di situ kita akan terdorong untuk meyakini ini memang bukan buatan manusia. Salah satunya kata Allah, saya akan jaga, enggak akan berubah hurufnya, kalimatnya, lafadznya dari sejak diturunkan sampai berpulang kita kepada Allah. Tunjukkan pada saya, apakah alif lam mim pernah mengalami perubahan ejaan atau bahasa dari 15 abad yang lalu sampai sekarang? Ya, 4, secepat dulu. Kalau ini membaca, sekarang menghafal, mengulang. Ya, menyampaikan hafalan, mengulang hafalan, disebut juga dengan zikir. Jangan terfikir Al-Baqarah dulu ya, karena ini nanti amalan pasca sholat. Nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang memang kita hafal, bisa kita baca. Ya, misal yang baru belajar berkata, ya, berkata bahasa Arabnya qala, kul itu berkata, ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ya. Baik. Itu kan bagian dari hafalan ketika dibacakan. Hafalan disebut zikir. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Agak cepat. 5. Salat. Saya mau tanya sebentar, ada enggak setelah salat fardu, salat lagi? Ada? Ada kan? Salat apa namanya? Salat sunnah kan? Salat pun disebut dengan zikir. Cuman salat apa yang dikerjakan setelah salat? Tapi nama umum salat itu zikir. Karena dengan salat kita menjadi ingat dengan Allah. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Salat. Quran surah 14, surah 20 maaf, Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Teruskan. 6. Allahu akbar. Ta'lim, ada kajian, ada seperti sekarang, ada muhadharah, ada ta'lim, ada pengajian, ya, kemudian musafahah, berinteraksi dengan teman, bersalaman, ya, itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir, nama umum dari zikir ada di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191 ya, khususnya di ayat 191 ya. Kegiatan sosial yang mengingatkan kita dengan Allah, yang menjadikan kita ingat Allah. Bisa jadi di sini ta'lim, bisa jadi interaksi sosial dengan masyarakat, musafah. Musafah itu saling salaman, ya, saling sapa, saling tegur, saling memberi solusi. Quran surah 3 Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada orang yang rajin zikir baik sedang berdiri, duduk ataupun dia berbaring. Ini kalimat umum dan ditafsirkan nanti di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang sangat luas, di antaranya apa yang saya sebutkan ini. Nanti dalilnya kita turunkan. Masih ingat tadi amalan pasca sholat apa? Zikir. Baik, semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Sekarang kita sudah tahu bentuknya ini, kurang lebih ada 6. Dari 6 ini,
bagaimana mengurutkannya setelah sholat. Apa yang dituntun oleh Nabi, apa yang kita dahulukan, apa yang diakhirkan. Bagaimana mengurutkan urutan zikir yang 6 ini yang diminta oleh Al-Quran dilakukan pasca sholat. Maka perintah Qurannya, coba lihat Nabi. Quran surah ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad pada semua umatmu, jika kalian serius mencintai Allah, maka caranya ikuti apa yang Nabi tuntun. Jadi dari sini ada 6 petunjuk pasca sholat tuh langsung doa. Apakah langsung salaman? Ataukah langsung sholat? Atau langsung baca Quran? Mana yang kita kerjakan? Maka di sini kita turunkan amalan yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa urutannya. Kalau sekiranya kondisinya mendesak, apakah boleh kita mengerjakan tidak terurut dari sini? Ya, dengan kondisi yang berbeda, seperti apa gambaran yang bisa kita dapatkan? Jelas sampai sini? Belum saya terangkan. Jadi jangan dihapus dulu. Jazakallahu khair. Oke, makasih. Syukran. Yuk kita mulai. Kalau kita ingin lihat keterangan Allah ada di Al-Quran. Kalau keterangan Nabi ada di mana? Hadis. Oke. Kita buka hadis riwayat Muslim. Yang standar nomor hadis 573. Kalau beda nomor, yang penting lihat riwayatnya, mungkin cetakannya berbeda. Amalan pertama sesuai urutan Nabi, 1. Kita gunakan yang ini dulu. Allah. Kalimat thayyibah. Ingat, saya bukan bicara dalam kondisi khusus ya, saya bicara dalam kondisi standar. Jadi standarnya kalau setelah sholat, kalau mau zikir, ini urutan-urutannya. Kalau kondisinya berbeda, kita tinggal sesuaikan saja. Kalimat thayyibah, yuk kita bacakan hadisnya. Bima ma'na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dalam salatnya, maka beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah kebiasaan, karena kalau ketemu orang jadi kebiasaan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan salat, maka beliau berzikir mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya turunkan jadi 3 pembahasan di sini. 1 tentang istighfar. 2 bacaan istighfar. 3 cara istighfar. Oke. Satu, sunnah pertama, selesai menunaikan salat itu istighfar. Dari kalimat astaghfirullah. Apa itu istighfar? Istighfar itu gini. Asalnya katanya ghafara, ghain, fa, kemudian ra, ditambah ista. Setiap ada ista artinya minta. Ghafara itu mengampuni, ghufran ampunan, istighfar minta ampun. Minta ampun. Di dalam Al-Quran, kalimat ghafara dan turunannya disandingkan dengan dosa. Dosa. Ya, turunan dari ghafara, ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dari ghafir ada ghaffar, ghaffar. Quran surat Nuh ayat ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dari situ ada ghafur. Pernah dengar kata ghafur? Innahu huwal ghafurur rahim. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, tapi maaf, sekecil-kecilnya dosa juga.
Kalau dosanya relatif kecil, ghafir. Agak menengah, ghafar. Maaf, semakin terkumpul, ghafur diturunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa, dan engkau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang gak pengen berubah. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Gak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Jadi ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Di peluang jadi baik untuk semua. Di teman-teman pun kalau ada yang ingin taklim, jangan dilihat siapa dia. Oh dia ini, dia itu. Mungkin bergabung, barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya. Datang, rangkul, doakan, insya Allah jadi baik. Ini turunkan. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, nah fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Sedang saya nggak boleh, apalagi dilakukan. Maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya, jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ. Udah nih ikut project, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak kerjakan yang baik, ya kan ikut kok semuanya. Siapa mau mainkan yang buruk-buruk? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah sekarang kita sendiri ketika mengerjakan diingat, ini baru hari ini, belum sebelumnya. Di begitu kita ingat, kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan. Setiap kita akan yakin akan meninggal, pasti akan wafat. Dosanya, dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitannya, kami limpahkan rezeki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun ia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas.